Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kita bisa ketemu lagi dalam pembahasan sejarah kebudayaan Islam. Nah, bahasan kita pada hari ini adalah tentang para ulama masa dinasti Abbasiyah. Masih dalam pembahasan. Kalau kemarin tokoh-tokoh khalifah di masa Abbasiyah yang terkenal, nah sekarang para ulama masa dinasti Abbasiyah. Nah, anak-anak sekalian, kita bahas tentang ulama penyusun Kutubus Sittah. Masih ingat? Yang pertama adalah Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Jufri Al-Bukhari. Nah, beliau lahir bulan Syawal 194 Hijrah di Bukhara. Jadi Bukhari itu adalah menunjukkan ketika majrul ujungnya itu menunjukkan tempat kelahiran atau lemurnya begitu ya. Jadi Bukhara maka Bukhari. Uzbekistan, anak-anak sekalian, di Asia Tengah. Ia lebih dikenal dengan panggilan Al-Bukhari. Imam Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab Ashikat, Ibnu Hibban menulis bahwa ayah Bukhari dikenal sebagai seorang yang wara', seorang ulama yang bermadzhab Maliki dan murid dari Imam Malik. Nah, ulama besar dan ahli fikih tentunya. Ia wafat ketika Bukhari masih kecil. Sejak berusia 10 tahun Imam Bukhari telah mengembara untuk menuntut ilmu. Ia pergi ke Balkh, Naisabur, Rai, Baghdad, kemudian Basrah, kemudian Kufah, Mekah, Mesir, dan Sam. Ia pernah berguru, anak-anak sekalian, pada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadis yang masyhur di Bukhara. Nah, anak sekalian, pada usia 16 tahun, dia mengunjungi kota suci Mekah dan Madinah untuk belajar dari kitab Sahih Bukhari, para guru besar hadis. Pada usia 18 tahun, ia sudah hafal karya Mubarak dan Waqi bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, ia menghimpun hadis-hadis sahih dalam satu kitab. Dari 1 juta hadis yang diriwayatkan, 80 para rawi, ia menyaringnya menjadi 7.275 hadis. Nah, anak-anakku sekalian, untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis sahih, Imam Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun. Cukup lama juga ya. Beliau mengunjungi berbagai kota yang menemui para rawi hadis. Di antara kota-kota yang disinggahinya antara lain Basrah, Mesir, Hejaz atau Mekah, Madinah, Kufah, Baghdad, sampai ke Asia Barat. Nah, para ulama hadis yang termasuk guru Imam Bukhari adalah Ali bin Al-Madani, Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in, lalu Maki bin Ibrahim Al-Bakhi, dan Muhammad bin Yusuf Al-Baikandi. Nah, selain itu banyak ahli hadis yang berguru kepadanya, anak-anak sekalian. Di antaranya Syekh Abu Jahrah, kemudian Abu Hatim Tirmizi, Muhammad bin Nazar, dan Imam Muslim. Jadi Imam Muslim murid dari Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari, anak-anak sekalian, merupakan ulama yang banyak menulis kitab hadis. Kitab-kitabnya menjadi rujukan bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia tentunya. Sebagian karya-karyanya kita ketahui, antara lain, masih ingat kalian, Sahih Bukhari, kemudian Al-Adab Al-Mufrad, Ad-Du'afa As-Saghir, lalu At-Tarikh As-Saghir, lalu At-Tarikh Al-Awsat, lalu At-Tarikh Al-Kabir, lalu At-Tafsir Al-Kabir, lalu Al-Ilal, lalu Raful Yadain fi Salah As-Salah, lalu Bir Al-Walidain. Kemudian yang ke-10 Ad-Du'afa, dan yang ke-11 Al-Hibah. Nah, anak sekalian, namun di antara karyanya itu yang termasyhur adalah Al-Jami Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umur Rasul Allah wa As-Sunani wa Ayyami. Gitu. Imam Bukhari kita tahu wafat pada malam Idul Fitri, anak-anak sekalian, di tahun 256 Hijrah, di usia 62 tahun,
dan jenazahnya dikuburkan di Khartan, sebuah desa di Samarkand. Nah, dari ulama kemudian yang menyusun kutubus sittah setelah Imam Bukhari adalah Imam Muslim, anak-anak sekalian. Nah, nama lengkapnya Imam Abdul Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Ibn Qusairi An-Naisaburi. Muncul lagi Naisaburi, Qusairi, Naisaburi. Nah, dilahirkan di, sudah pasti, Naisabur. Tahun 202 Hijrah bertepatan dengan 817 Masehi. Anak-anakku, saat itu Naisabur termasuk wilayah Rusia, yang dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Mawara an-Nahar, yaitu daerah-daerah yang terletak di belakang sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Jadi justru tokoh-tokoh ulama hadis itu muncul di wilayah-wilayah yang sekarang terkenal dengan, kita kenal dengan, kalau Rusia komunis, sosialis, begitu. Tapi muncul seorang tokoh ahli atau ulama hadis. Nah, anak-anakku sekalian, pada masa dinasti Samadin, kota Naisabur pernah menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan selama 150 tahun, jadi cukup lama. Saat itu kota tersebut bahkan dikenal sebagai salah satu kota ilmu, kota tempat berkumpulnya ulama-ulama besar, dan pusat peradaban di kawasan Asia Tengah. Begitu. Imam Muslim, anak-anak sekalian, sangat menyukai ilmu hadis. Kecerdasan dan ketajaman Sahih Muslim hafalannya sudah ditunjukkan sejak kecil. Dan anak-anak sekalian, pada usia 10 tahun, ia sering datang berguru kepada Imam Ad-Dakhili, seorang ahli hadis di kotanya. Setahun kemudian, Muslim mulai menghafal banyak hadis. Ketika gurunya salah dalam periwayatan hadis, ia banyak berani mengkoreksi. Jadi ketika gurunya salah dalam meriwayatkan hadis, ia berani untuk mengkoreksi. Itulah tawasau bil haq, tawasau bisawab, begitu. Dan Imam Muslim berani untuk mengkoreksi kekeliruan yang dilakukan oleh gurunya. Nah, karena kecintaannya terhadap ilmu hadis, anak-anak sekalian, maka ia mengembara ke berbagai tempat, terutama untuk mendapatkan kebenaran silsilah sebuah hadis. Jadi tidak mudah untuk menjadi ilmuwan itu. Jadi seorang muhaddisin itu tidak mudah juga. Jadi perlu kecerdasan, perlu kekuatan, dan perlu kepedulian terhadap ilmu tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, Imam Muslim juga banyak menulis kitab hadis. Di antaranya yang termasyhur adalah Al-Jami' As-Sahih, atau dikenal dengan Sahih Muslim, benar. Yang kedua Al-Musnad Al-Kabir, lalu Al-Asma wa Al-Kunyah, lalu Al-Illah, lalu Al-Qaran, lalu Su'alat Ahmad bin Hambal, lalu Al-Intifa bin Uhub As-Siba. Lalu yang ke-8 Al-Muhadramain, kemudian Man Laisa Lahu Illa Rawin Mahid, lalu kitab Aulad As-Sabah, dan kitab Auham Al-Muhaddisin. Dan anak sekalian, selain itu yang paling termasyhur adalah As-Sahih, yang judul lengkapnya yaitu Al-Musnad As-Sahih Al-Muhtasar Minas Sunan bi An-Naql Al-Adl Rasulullah, yang berisi 3033 hadis. Dan aku, beliau wafat pada hari Ahad sore 24 Rajab 261 Hijrah, bertepatan dengan 4 Mei 875 Masehi, dalam usia 55 tahun gitu. Ia dimakamkan keesokan harinya di Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur. Nah, memandang tinggi kedudukan ilmu dan ulama dalam pemahaman Imam Muslim itu dituturkan oleh Imam Al-Khattabi. Kata Imam Al-Khattabi, aku bersama Abu Daud tinggal di Baghdad. Pada suatu ketika selesai menunaikan salat maghrib, datang Amir Abu Ahmad Al-Muwafaq. Jadi ini cerita yang terjadi bagaimana memandang ilmu, kedudukan ilmu dan ulama itu.
Jadi memandang tinggi kedudukan ilmu dan ulama. Ketika ada Amir Abu Ahmad Al-Muwafaq, itu kalau Amir seorang raja begitu ya, datang ke Imam Muslim. Nah, Abu Daud menemuinya seraya berkata, "Apakah gerangan yang membawamu datang ke sini pada saat seperti ini?" Katanya ada tiga kepentingan, jawab Amir. Kepentingan apa? Ditanya oleh Abu Daud. Amir menjelaskan, hendaknya Tuan berpindah ke Basrah dan menetap di sana, supaya para penuntut ilmu dari berbagai penjuru dunia datang belajar kepada Tuan. Dengan demikian Basrah akan makmur kembali. Itu harapan Amir. Abu Daud berkata, itu yang pertama disebutkan, yang kedua. Itu yang pertamanya. Jadi apa yang keduanya? Begitu nanya Abu Daud itu. Yang kedua adalah hendaknya Tuan berkenan mengajarkan kitab Sunan kepada putra-putraku, kata Amir. Lalu yang ketiga, tanya Abu Daud kembali. Amir menerangkan hendaknya Tuan mengadakan majelis tersendiri, mengajarkan hadis kepada putra-putra khalifah, sebab mereka tidak mau duduk bersama-sama dengan orang umum. Lucu kan? Ada kalimat-kalimat yang disampaikan oleh seorang Amir. Dan Abu Daud menjawab, permintaan ketiga itu tidak dapat aku penuhi, sebab manusia itu dalam bidang ilmu sama. Jadi dalam tahapan-tahapan keilmuan manusia itu dipandang sama, tidak peduli dia anak raja, anak tukang dagang, begitu, itu sama. Nah, baik pejabat terhormat maupun rakyat melarat. Nah, Ibnu Jabir menjelaskan, maka sejak itu putra-putra khalifah hadir dan duduk bersama di majelis taklim. Hebat juga cerita itu. Nah, bahasan yang akan datang anak-anak sekalian tentu setelah Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian nanti kita akan membahas tentang Imam Abu Daud, ya, Imam Tirmidzi, lalu An-Nasai, dan juga Imam Ibnu Majah. Jadi ada sekitar empat khalifah yang mudah-mudahan kita akan bahas satu persatu. Yang hari ini kita membahas dua dari ulama hadis itu. Yang pertama Imam Bukhari, lalu yang kedua Imam Muslim. Ya, itu saja pertemuan hari ini. Terima kasih anak-anak sekalian. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, jaga keikhlasan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan barokah kepada kita dan memberikan proses pencerahan kepada kita selama-lamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.